Boleh Ini live via telepon. live ya? Iya. Ya, silakan. Baik, nanti di sini presenternya dengan Bu ini. Mohon ditunggu sebentar ya, Bu Weni. Iya. Terima kasih. Dengan pendamping suku anak dalam di sana. Kami sudah bersama dengan pengamat sosial Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Weni Ira Reperawati. Bu Weni, selamat malam Ibu. Selamat malam. Malam. Tadi kami berbincang dengan Pak Mustafa, Bu, pendamping suku anak dalam. Dan kami pertemukan dengan Kepala Dinas Sosial Sorolangun di Jambi, Pak Helmi. Jadi mereka akan bertemu nanti ya untuk mencari solusi jangka panjang begitu. Bagaimana membantu perekonomian suku anak dalam. Sekarang katanya sudah beralih menjadi pemulung di kota dan lain sebagainya begitu. Nah kalau menurut Bu Weni, apa langkah yang memang terobosannya harus cepat begitu dilakukan begitu, Bu? Kasus untuk yang suku anak dalam sampai ke kota kemudian mereka terlantar dan menjadi pemulung dan pengemis gitu ya, itu memang butuh pendampingan khusus. Ya selama ini NGO itu memang sepertinya jarang yang menyentuh mereka ya. Saya tahu apakah ada atau tidak gitu ya. Karena biasanya NGO kan wilayah dampingannya kan ke tertentu, udah ditentukan misalnya ke hutan, ke Bukit 12 atau ke wilayah pinggir lintas gitu ya. Nah, ini adalah masalah sosial bersama di mana suku-suku marginal seperti suku anak dalam ini dengan kemarginalannya sendiri, mereka memang butuh pendampingan khusus, butuh penanganan khusus atau advokasi agar masalah sosial mereka yang sampai terlantar dan menggelandang di kota itu bisa ditangani dengan seksama. Artinya stakeholder stakeholder terkait dinas sosial dan NGO serta pendamping suku anak dalam ini ya bisa mengambil ranah untuk mendampingi masalah sosial suku anak dalam ini yang terlantar di kota gitu. Karena bagaimanapun itu juga masalah bersama gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya mereka ini kalau saya berbincang-bincang dengan beberapa orang yang paham mengapa mereka terlantar, itu diorganisir sebenarnya. Ada yang diorganisir ya. Diorganisir maksudnya sengaja sengaja dipekerjakan di kota. Gitu. Oh begitu. Ada yang membawa mereka begitu ya. Iya. Nah, untuk apa itu Bu dipekerjakan di kota? Ya tadi untuk pengemis. Bagi pengemis begitu. Ya, dan pemulung. Iya ada pemulung. Kebanyakan jadi pengemis ya. Iya. Gitu seperti itu. Dan mereka kemudian ada tuh base camp-nya di tempat tertentu di mana gitu. Ya. Nah, itu sudah diketahui belum oleh Pemda atau aparat terkait di sana soal praktek seperti itu? Sepertinya belum ya. Atau itu masih dalam diskusi-diskusi di ranah-ranah biasa aja gitu loh. Nah, artinya butuh advokasi mereka stakeholder terkait, NGO terutama gitu yang harus peduli juga ke ranah mereka yang terlantar ini untuk mengadvokasi akar masalah mereka, kenapa mereka dipekerjakan. Kemudian seperti apa mereka dipekerjakan di kota dan bagaimana mereka terlantar gitu loh. Harus mereka berani mengambil ranah itu meskipun ini bukan isu yang seksi kan. Kalau yang ke dalam di hutan atau di daerah-daerah yang memang dampingan itu kan memang didanai oleh donor gitu loh. Kalau yang ini kan nggak ada dananya, donor gitu loh. Artinya kerja sukarela begitu ya mereka. Ayo ada advokasi ini gitu supaya ini tidak menjadi keberlanjutan. Sayang loh mereka dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjadi ini. Nah Bu Eni tadi kan Pak Helmi mengatakan ya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorolangun bahwa mereka ke kota itu memulung mengemis itu karena ada kontaminasi dari perubahan zaman. Mereka sudah mengenal kehidupan yang lebih lain. Jadi mereka ingin caranya instan dapat duit begitu. Bisa jadi bukan karena itu Bu. Bisa karena memang ada memanfaatkan mereka begitu. Bisa jadi seperti itu. Karena gini ya, kalau suku anak dalam hari ini kan pertama mereka kenapa mereka berdiaspora sampai ke kota itu karena konflik gitu, wilayahnya konflik. Ya kan? Wilayahnya konflik, kemudian wilayahnya terkena alih fungsi lahan gitu kan. Kemudian mereka juga kalau mereka juga tertekan atau terhimpit kebutuhan ekonomi sehingga ada pilihan-pilihan instan gitu ya. Ada pilihan-pilihan instan mereka untuk mendapatkan uang gitu ya
Jadi mereka nggak berpikir panjang. Pokoknya bagaimana mereka bisa makan, bisa dapat uang gitu ya. Ya. Kehidupan mereka bisa berlangsung karena wilayah berburu pun sudah nggak ada lagi gitu ya. Ya, katanya tempat mereka mencari rotan damar juga sudah tidak ada sekarang begitu, Bu Weni. Sudah nggak ada. Seperti itu. Memang benar kalau itu menjadi pilihan instan gitu ya. Ya, intinya sebenarnya ada unsur keterpaksaan mereka harus terjun ke kota-kota mencari barang rongsokan dan jadi pengemis begitu, Bu. Karena tuntutan ekonomi di daerah mereka ada ini besar, tapi mereka tidak punya sumber di sana begitu. Iya, betul sekali. Nah, ini juga jadi masalah sosial tersendiri gitu loh. Iya. Nah, itu yang dilihat oleh orang tertentu memanfaatkan mereka jadinya begitu ya, Bu, untuk ditarik ke kota begitu ya. Iya. Jadi sumber utamanya sebenarnya di tempat tinggal mereka ya, Bu, begitu ya. Iya, sumber utamanya kalau saya bilang sih, saya masih berpendapat bahwa sumber utamanya karena tadi lahan mereka, habitat mereka yang di hutan itu sudah nggak ada alih fungsi kan? Ya. Alih fungsi, kemudian berkonflik dengan perkebunan besar gitu kan ya. Ya mereka mau kemana gitu loh, karena mereka komunitas adat yang nggak bisa membuktikan secara administratif bahwa tanah itu milik mereka gitu kan. Ya. Gitu. Dan inilah yang menjadi menjadi isu-isu sentral untuk mendampingi mereka secara berkelanjutan gitu loh. Ya. Artinya mereka tersingkir ya, Bu, dari tempat hidup mereka begitu ya. Mereka sudah marginal tapi kemudian dimarginalkan lagi. Iya. Nah, ini kan perlu solusi yang komprehensif. Artinya orang yang sudah turun ke kota ini suku anak dalam memulung atau menjadi pengemis kan kalau bisa difasilitasi di daerahnya lagi agar bisa menghasilkan sesuatu dari sisi ekonomi. Nah, tadi Pak Mustafa dan Pak Helmi menyebut bahwa ini perlu adanya pendidikan seperti cara bertani yang benar bagaimana, bukan hanya diberikan alat bertani saja, begitu membuka lahan yang benar bagaimana. Nah, itu bagaimana kalau menurut Bu Weni? Ya, itu juga benar, tetapi yang paling utama adalah sediakan lahan untuk mereka. Ya kan? Ya. Selain disediakan rumah, perumahan barangkali, tempat tinggal, lahan yang paling utama. Tapi kalau hanya perumahan saja, lahan yang nggak ada, itu bagaimana mereka mencari, bagaimana mereka akan bercocok tanam, gitu. Ya. Karena selama ini lahan mereka adalah hutan ya, Bu, tempat mereka tinggal begitu ya? Seperti itu. Sekarang sudah tidak ada hutannya begitu ya, Bu, jadi kebun sawit begitu. Ya, jadi kalau sediakan perumahan, jadi untuk membangun perekonomian mereka ya sediakan perumahan, sediakan lahan, kemudian sediakan pendampingan komprehensif di bidang pertanian dan ekonomi alternatif. Seperti itu. Baik, Bu Weni sebentar, Bu, jadi putus kita break dengan info singkat dulu ya, Bu Weni ya, sebentar saja. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Nah, Bu Weni, tadi kan kalau dari keterangan Pak Helmi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, diklaim bahwa Pemda sudah melakukan upaya yang komprehensif membantu mereka dari berbagai sisi, dari mulai pendidikan, kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau menurut Bu Weni, benarkah itu terjadi di sana? Bisa jadi benar, bisa sepenuhnya belum berlanjut karena mendampingin orang rimba atau mendampingi kelompok masyarakat adat itu kan tidak bisa hanya per program, tapi butuh keberlanjutannya apa. Misalnya kalau habis dikasih rumah, lalu bagaimana gitu kan? Kalau sudah dikasih lahan, lalu bagaimana? Kalau sudah didampingi pertanian, lalu bagaimana? Itu kan butuh keberlanjutan, gitu kan ya? Seperti itu yang barangkali belum sepenuhnya berarti bukan berarti tidak sama sekali ya. Belum sepenuhnya dilakukan adalah pendampingan secara berkelanjutan. Tapi Pemda juga nggak bisa sendiri. Oke, Pemda ayolah bekerja sama dengan NGO dan stakeholder lain, perguruan tinggi, masyarakat, swasta untuk mendampingi masyarakat adat ini gitu loh. Ya, baik, kita ke pendengar ya, ada Pak Darmo di Anjur. Pak Darmo, malam Pak. Malam Bung Jani. Ya, silakan Pak Darmo. Bu Eni ya. Iya. Saya mau nanya, memang nggak punya lahan dan nggak punya rumah, memang itu anak suku dalam itu. Ya. Saya jawab tanyanya. Baik, terima kasih ya Pak Darmo ya. Pak Darmo di Cianjur, berikutnya ada Pak Agung di Jakarta. Pak Agung, malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Agung. Assalamualaikum Pak Fedi dan Bu Eni. Ya, saya silakan. pikir ini bukan suku anak dalam saja yang menjadi pengemis, tapi di kota sendiri dan di desa banyak yang pakai tidak mampu tuh jadi pengemis. Ini kan masalahnya pasal 34 pakai pidana dan narkotika dalam negara sepertinya tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati satu utuh, satu hanya setengah-setengah, maka jadinya seperti ini, masih ada saja yang mengemis. Kemungkinan sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa ditanggapi mungkin dua pendengar tadi. Bu Weni, silakan Bu. Iya, kalau masyarakat biasa itu kan aspek-aspek marginalnya belum penuh ya.
Ya. Maksudnya belum sih tidak seperti komunitas adat. Komunitas adat ini mereka adalah komunitas marginal, apalagi suku anak dalam. Suku anak dalam ini sangat marginal sekali. Jadi dalam kondisi sosial dan lingkungan yang sangat miskin, mereka yang paling tidak diuntungkan gitu loh. Makanya masalah kemarginalan mereka, keterpinggiran mereka yang kemudian sampai sampai beralih ke kota dan sebagainya itu butuh penanganan khusus, butuh fokus khusus yang tidak hanya sekedar program singkat yang berupa bantuan, dan negara memang seharusnya memperhatikan itu. Negara dalam arti ini Pemda, institusi terkait memperhatikan itu, ayolah fokus gitu loh. Ayolah fokus kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk menangani masalah ini, menangani kesalahan mereka. Baik, ada Pak Sultan di Bukit Tinggi. Selamat malam, Pak Sultan. Selamat malam, Mas. Ya, silakan Pak Sultan. Jadi kalau mau suku anak dalam ini mau tertangani dengan baik, seharusnya dia itu dipulaukan kayak orang Mentawai. Demikian. Ya, baik. Nah, bagaimana Bu Weni? Tanggapannya silakan, Bu. Ya, bisa jadi dipulaukan, tapi tadi dipulaukan, dirumahkan, diberikan lahan, diberikan pendampingan yang cukup untuk ekonomi alternatif mereka. Itu secara berkelanjutan, tidak hanya program-program singkat itu yang perlu dibutuhkan lebih lanjut. Iya. Nah, ini programnya singkat itu kenapa Bu Weni? Karena biasanya itu hanya bersifat bantuan per tahun atau program-program bantuan sementara gitu loh, yang yang ya udah selesai program ini selesai, nggak ada ini satu program ini sebenarnya harus berlanjut ngapain gitu kan, itu perlu dipikirkan lebih lanjut lagi. Karena membangun ekonomi masyarakat suku anak dalam mungkin tidak membutuhkan waktu yang singkat tapi lama begitu ya, Bu Weni ya. Proses, karena transisi mereka ini kan tidak sama dengan transisi kita ya. Kita sudah berjalan 100, mereka baru berjalan 10. Nah, bagaimana mereka ini berjalan di arah transisi mereka ini, ketertinggalan mereka ini bisa nanti dikejar dengan proses-proses yang praktik-praktik baik mendampingi mereka. Saya kira seperti itu. Dan itu harus kelanjutan programnya. Oke. Nah, selama ini pihak kampus begitu ya, atau para pakar begitu, pernahkah diajak rembukan bareng oleh Pemda begitu untuk membicarakan masalah nasib suku anak dalam? Kalau saya sendiri melihat isu-isu ini belum masih sebatas penelitian ya, penelitian. Kalau pengabdian masyarakat itu memang beberapa NGO mendorong perguruan tinggi untuk pengabdian ke wilayah-wilayah komunitas suku adat, seperti yang dilakukan oleh Warsi ataupun di Sumatera gitu ya, itu sendiri. Tapi kalau Pemda barangkali ada, tapi saya belum melihatnya. Ya, jadi artinya ini bukan isu yang seksi, akhirnya masalah suku anak dalam ini hanya dijadikan program-program sampingan saja begitu, bukan program utama, Bu Weni? Sepertinya program sisipan. Program sisipan begitu ya, asal ada saja begitu maksudnya? Iya, karena untuk memenuhi saja, tapi nggak tahu ya apakah perspektif pemerintah seperti itu atau tidak gitu. Tapi untuk program kan ada program inklusi. Hari ini kan beberapa tahun ini kan ada program-program inklusi yang seharusnya pemerintah lihat untuk masyarakat marginal suku anak dalam gitu ya. Iya. Seperti masalah kesehatan reproduksi masyarakat adat seperti apa, kemudian masalah penanganan mereka yang berkonflik seperti apa, itu kan memang harus difokuskan lebih lanjut gitu kan ya. Nah, yang paling penting itu adalah kebijakan bagaimana melindungi masyarakat adat dan perempuan adat gitu. Itu kan belum terlalu di negara kita ya. Atau saya searching ini belum ada loh. Kebijakan untuk perlindungan masyarakat adat atau perempuan adat itu sepertinya belum menemukan. Iya. Nah, kalau tidak salah kan beberapa waktu lalu kan perwakilan suku anak dalam juga sempat bertemu ya dengan salah satu anggota DPR di Jakarta menyampaikan nasib mereka begitu. Jadi sebenarnya siapa yang seharusnya menjadi pendorong agar penanganan suku anak dalam ini bisa lebih serius begitu? Saya kira semua stakeholder, nggak hanya satu. Ya, pemerintah di kabupaten tempat komunitas suku adat ini ada. Kemudian pendamping-pendampingnya, NGO kah, perguruan tinggi kah, masyarakat, pemerintah desa, itu harus mendorong semuanya, gitu loh. Jadi mereka nggak dibiarkan sendiri, sama-sama deh gitu kan. Tapi permasalahannya adalah ada ketimpangan, misalnya ini, anggapan masyarakat nih, kok yang diperhatikan suku anak dalam terus sih, kenapa masyarakat di luar suku anak dalam juga perlu diperhatikan. Nah, inilah masyarakat perlu tahu bahwa
kebijakan untuk mendampingi mereka ini adalah kebijakan yang affirmative action, artinya perlakuan khusus sementara gitu loh ya. Ini jadi kesulitan untuk pemerintah desa misalnya. Mau mereka difokuskan untuk affirmative action ini, pendapat masyarakatnya iri dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Susah juga kan? Ya. Ya, semuanya perlu merangkul, baik kabupatennya, tempat mereka di mana ada gitu kan, dinas-dinas yang terkait, kemudian pemerintah desanya, kepala adatnya, dan pendamping-pendampingnya. Semuanya bisa mendorong itu ke aspirasi mereka ke Jakarta. Ya. Jadi harusnya kerja bareng begitu ya, Ya. Bu Weni ya, tanggung jawab bersama begitu ya. Tanggung jawab bersama. Ya. Baik, kalau begitu Bu Weni, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Iya, terima kasih. Selamat malam Bu Weni. Selamat malam.